Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku sekalian. Selalu jaga kesehatan apabila dengan kondisi seperti ini. Untuk kali ini saya akan bahas administrasi pajak untuk pertemuan yang ketiga. Kemarin kan yang kedua sudah saya jelaskan. Untuk yang ketiga ini, untuk minggu ini silakan dilihat. Oke, administrasi pajak pertemuan ketiga oleh tim akuntansi SMK Mambaul Ulum Muncar. Selanjutnya pembahasan KD. Yang pertama yang saya bahas ini adalah KD 3.13, yaitu menerapkan prosedur pengisian surat setoran pajak SSP PPh orang pribadi. Dan untuk KD 4.13 yaitu melakukan pengisian pajak PPh orang pribadi. Oke, saya lanjutkan. Untuk indikator 3.13 ini ada 3 indikator, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan prosedur pengisian surat. Prosedur pengisian surat setoran pajak SSP PPh orang pribadi. Dan yang kedua, siswa mampu menyusun prosedur pengisian surat setoran pajak SSP PPh orang pribadi. Dan yang ketiga, siswa mampu mengarahkan prosedur pengisian surat setoran pajak SSP PPh orang pribadi. Yang selanjutnya yaitu indikator 13. Yang pertama, siswa mampu menerapkan pengisian pajak PPh orang pribadi. Yang kedua, siswa mampu menganalisis pengisian pajak PPh orang pribadi. Dan yang ketiga, siswa mampu menyusun pengisian pajak PPh orang pribadi. Oke, untuk materi yang pertama yaitu penjelasan SSP. SSP itu apa? Yaitu surat setoran pajak. Untuk pengertian SSP merupakan suatu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Jadi maksudnya SSP itu adalah suatu bukti pembayaran pajak. Untuk zaman sekarang biasanya pembayaran pajak itu bisa lewat online. Tapi yang saya jelaskan ini adalah menurut surat setoran pajak menggunakan formulir. Dan saya lanjutkan, SSP berfungsi sebagai sebuah bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. Jadi fungsinya itu sebagai bukti pembayaran. Dan SSP ini bentuknya seperti surat setoran pajak seperti itu. Saya lanjutkan. Oke, lanjutan materi 1 bentuk SSP. Nah, ini bisa kalian lihat untuk gambar ini adalah contoh surat setoran pajak. Biasanya kalau kalian ke kantor pajak mau membayar pajak, maka Anda mendapatkan surat seperti ini. Jadinya ini berfungsi untuk pembayaran buat setoran pajak. Oke, saya jelaskan. Untuk bentuk formulir SSP seperti terlihat di gambar di atas, maksudnya di samping sini ya. Lazimnya dibuat dalam 4 lembar, di mana peruntukan tiap lembar sebagai berikut. Jadi setiap kalian membayar pajak, kalian akan mendapatkan surat setoran pajak ini sebanyak 4 lembar. Untuk apa? Yang lembar pertama untuk arsip wajib pajak, yang lembar kedua untuk kantor pajaknya sendiri, dan yang ketiga untuk laporan oleh WP ke KPP, maksudnya ke kantor pajak ini, dan yang keempat untuk arsip kantor penerima pembayaran atau bank. Tetapi bila diperlukan SSP dapat dibuat dalam 5 lembar, jadinya bisa maksimal itu 5 lembar. Yang mana kelima diperuntukkan
untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Oke, saya lanjutkan. Tabel kode jenis setoran pajak. Jadi gini Rek, tadi kan contohnya gambar SSP. Setiap kita mau melakukan setoran pajak atau membayar pajak, maka kita lihat kita mau membayar untuk apa, seperti ini. Misal kalau PPh pasal 21, kodenya adalah 011. Untuk setorannya, misal saya mau setoran yang tahunan, berarti tahunan kodenya 200 ini. Jadi lain-lain ini, jadi bisa kalian pahami sendiri. Untuk PPh pasal 2 kodenya ini, untuk fiskal luar negeri kodenya yang sebelah sini. Oke, saya lanjutkan. Prosedur pengisian. Oke, ini kita belajar untuk prosedur pengisian ya. Yang pertama itu ada NPWP. NPWP itu apa? Nomor pokok wajib pajak. Jadinya NPWP ini diisi oleh nomor pokok wajib pajak yang misalnya dia sudah mempunyai NPWP. Untuk yang kedua adalah nama WP, namanya siapa, alamatnya di mana. Dan sedangkan map ini tadi kan dilihat mapnya kodenya berapa? 0111. Kode jenis setorannya berarti kalau saya bayar tahunan otomatis di sini kodenya 200. Untuk uraian pembayaran di sini. Oke, selanjutnya ini sampai alamat dulu. Nah, sini kode akun pajak untuk apa? Kode setoran pajak ini ya. Untuk uraian pembayaran diisi sesuai uraian dalam kolom jenis setoran yang berkenaan dengan kode akun pajak dan kode setoran. Berarti uraiannya gini, untuk pembayaran PPh pasal 21 tahunan. Otomatis uraiannya seperti itu. Karena apa kok tahunan? Karena kode setorannya itu saya isi 200. Oke, masa pajak. Masa pajak ini saya membayarnya pada bulan apa? Disilang salah satunya dan tahun berapa. Setelah itu nomor ketetapan. Nomor ketetapan ini yang tertentu pada surat ketetapan pajak SKPKB. Surat pajak. Di sini surat tagihan pajak. Hanya apabila SP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang bayar atau disetor berdasarkan surat ketetapan pajak STP ataupun keputusan lain. Kalau misalnya ada masalah, misal ini bisa ditambahkan adalah nomor ketetapan. Untuk jumlah pembayarannya silakan. Biasanya ini sudah dijelaskan untuk yang kelas 2. Apabila kita membayar PPh pasal 21, berapa setiap bulannya kita setor itu adalah yang dihitung PPh pasal 21. Sebelumnya sudah dijelaskan ya. Terus di sini ditulis terbilangnya. Terbilangnya berapa? Setelah itu diterima oleh kantor penerima pembayaran. Tanggal berapa? Setelah itu tanda tangan dan nama jelas. Dan yang sebelah sini adalah tanda tangan kita sendiri. Oke. Sekian, terima kasih untuk pembahasan ini. Selalu jaga jarak dan semangat belajarnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.